Halo teman-teman, selamat datang di vlog lanjutan, vlog dokumentasi mudik 2021 part 2. Rencananya kami akan pulang dari Palembang menuju Jakarta, dan kami rencana juga akan transit dulu menginap 1 malam di Lampung. Nah, ini kami sedang menunggu antrian pemeriksaan dokumen kesehatan yang dilakukan oleh petugas, dan kami juga sudah menyiapkannya hasil tes antigen yang sudah dilakukan sebelumnya. Di sini juga udah disiapin pos untuk melakukan tes antigen ya. Jadi kalau pengemudi yang belum membawa dokumen hasil pemeriksaan bisa dilakukan di sini, tapi lebih baik dipersiapkan sebelum melakukan perjalanan karena lebih aman. Alhamdulillah hasil dari pemeriksaan dokumen kami bisa melanjutkan perjalanan. Nah, ini pemandangannya bagus banget ya. Ini masih di dalam tol di daerah Sumsel. Karena tadi pagi turun hujan, jadi bagus banget sih, sejuk. Dalam perjalanan kita sempat dialihkan arusnya ke arah exit tol Simpang Pematang ya, karena ada pemeriksaan kembali. Tapi di sini kita nggak benar-benar exit tol, jadi kita nggak perlu bayar lagi. Dan di sini nggak lama kok karena kendaraannya sepi. Nah, di sini kita juga ada pemeriksaan lagi di rest area ya, lupa rest area mana, tapi udah masuk Lampung kalau nggak salah. Nah, di sini diperiksa lagi oleh petugasnya dan dipastikan dokumennya itu memang sudah benar, terutama dari waktu ya, atau tanggal dilakukannya tes antigen. Di beberapa rest area juga disediakan pos untuk pemeriksaan antigen ya, untuk beberapa kendaraan yang memang mungkin dokumennya udah habis masa waktunya untuk hasil tes antigennya, atau juga memang yang belum menyiapkan tes antigen. Ini dia bagian dari pos pemeriksaan yang menyediakan juga untuk dilakukannya tes rapid ya. Alhamdulillah kita udah sampai Lampung karena kita melanjutkan penyeberangan besok pagi. Jadi kita exit dulu di gerbang tol Lematang dan kita rencananya nginep dulu di hotel di sini, sekaligus juga untuk recharge energi. This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. Part yang aku suka dari hotel ini adalah view-nya ya. Kalau kamar yang sebelah sana itu menghadap ke gunung, kalau yang kita ini menghadap view-nya ke laut, ke Selat Sunda, dan itu benar-benar bikin nyaman dan hati adem. Sekaligus juga isi energi untuk menyiapkan tenaga biar bisa semangat karena besoknya kita mau nyebrang ke Bakahuni. Di sini kita jalan-jalan sore sebentar di sekitaran hotel sambil ngeliatin pemandangan ke laut. Terus juga nikmatin sunset ya. Adem banget, sejuk, nggak terlalu panas. Kalau dari pengamatanku ya, tamu hotel ini kebetulan lagi nggak terlalu rame. Mungkin karena masih suasana lebaran atau juga masih arus balik, jadi ya memang belum banyak. Nah, ini kami keesokan harinya langsung lanjut dari hotel menuju ke pelabuhan Bakahuni. Waktu kita masuk pintu gerbang pelabuhan sampai kita check-in tiket, itu nggak ada pemeriksaan dokumen kesehatan ya, termasuk juga ketika kita menukarkan struk check-in kita kepada petugas sebelum kita naik ke kapal, itu juga nggak di-check-in. Nah, ini kita lagi menukarkan struk dari kita check-in agar bisa masuk naik ke atas. Kita berangkat pukul 11 siang ya, dan kalau saya baca di struk
tiketnya itu sebenarnya tiket berlaku sampai 24 jam ke depan. Jadi kita masih bisa ikut ke penyeberangan di jam berikutnya, tapi untuk lebih aman sebaiknya tepat waktu ya, karena kita nggak tahu volume kendaraan di waktu lainnya. Untuk penyeberangan ini kami naik kapal feri yang eksekutif ya, jadi durasi penyeberangannya itu hanya 1 jam. Nah, tapi ketika masuk kami juga agak sedikit heran, kok agak berbeda dengan yang naik kapal feri waktu kami pergi. Dan ternyata setelah dikonfirmasi ke petugasnya, memang ada 2 jenis kapal feri, dan kemungkinan kapal yang kami naiki saat ini memang versi yang lama sepertinya ketimbang yang ketika kami pergi. Meskipun tipe kapalnya berbeda, tapi di sini tetap nyaman kok. Kursinya empuk, jadi kita bisa sambil laptopan, sambil makan, tapi jangan lupa tetap memperhatikan protokol kesehatan ya. Dan kebetulan juga pada penyeberangan kali ini penumpangnya lebih sedikit ketimbang kami waktu pergi sebelumnya. Nah, ini ketika kapal sudah hendak merapat, dan ini juga kami sedang loading keluar. Oke teman-teman, jadi itulah dokumentasi perjalanan mudik kami, baik dari Jakarta Palembang maupun balik dari Palembang ke Jakarta. Selama perjalanan pulang, memang pos penyekatan untuk pemeriksaan hasil tes kesehatan banyak sekali ya, mungkin ada 5 kali dari Palembang menuju Lampung. Kemudian setelah keluar dari pelabuhan sampai dengan Jakarta juga tidak ada pos penyekatan. Meskipun kalau kita sudah diperiksa di awal, biasanya di pos pemeriksaan selanjutnya itu dokumen kita tidak terlalu dicek secara detail. Oh ya, kemudian juga ketika di pertengahan perjalanan mobil kami juga dikasih stiker ya sebagai penanda bahwa kami sudah diperiksa. Jadi sekian dokumentasi kami, sampai ketemu di video selanjutnya. Stay safe.